Di bidang ini pertama kali saya mencoba cipta lagu karena awalnya saya belum pernah untuk mencoba mengkompos ataupun membuat lagu sendiri. Nah, di dalam penciptaan lagu ini sendiri saya benar-benar merasa berat dan sulit karena banyak sekali tantangan yang harus saya hadapi. Tetapi didukung oleh bantuan guru-guru SMA Negeri 80 serta dengan ayah saya, akhirnya saya pun bisa memenangkan lomba ini. Saya awalnya tidak pernah berharap bahwa saya bisa mendapatkan gelar juara, tetapi saya bersyukur dengan bantuan Tuhan Yang Maha Kuasa dan seluruh orang-orang yang memberikan dukungan kepada saya, akhirnya saya pun bisa mendapatkan juara ini. Lalu untuk kesan dan pesannya sendiri, saya berharap bahwa kedepannya akan lebih banyak lagi siswa dan siswi yang bisa menghasilkan talenta-talenta yang bagus untuk masa depan bangsa, sekolah, dan negara kita. Sekian. Bagaimana sih persiapan saya untuk mengikuti lomba puisi? Nah, yang pertama itu, yang paling penting persiapannya untuk suara. Kita harus nyiapin suara tuh sebulan penuh sebelum perlombaan ini dimulai, karena sama aja tuh kayak kita ikutin lomba nyanyi. Kita tuh harus jaga makanan, pokoknya harus jaga aktivitas pola hidup sehat kita lah. Karena struggle kita tuh kebanyakan di suara dan juga di ekspresi muka. Karena di puisi itu kita harus memainkan mimik ekspresi wajah kita agar pas untuk untuk dibacakan dan sesuai dengan isi puisi yang kita bacakan. Lalu harapan saya untuk teman-teman yang menonton video ini, saya harap mungkin teman-teman bisa atau mau nyoba untuk terjun ke dalam dunia puisi ini, karena kayak remaja milenial seperti kita nih pasti sering nyurahin isi hati gitu kan. Jadi bisa banget nyurahin isi hati ke puisi-puisi yang indah, bagus, dan keren juga. Oke, untuk kesulitan yang saya alami itu adalah ketika saya mencari ide untuk film pendek kami. Jadi untuk membuat alur cerita itu memang tidak mudah ya, karena saya juga mau alur cerita yang saya buat itu menarik, kreatif, bagus, tapi tetap cocok dengan tema yang sudah diberikan. Nah, dalam editing video, karena saya pertama kali mengikuti lomba film pendek, jadi saya rada kesulitan, apalagi dengan aplikasi-aplikasi yang baru, dengan fitur-fitur yang baru, dan audio-audio yang akan saya atur. Kami memang sempat terdesak gitu kan untuk mengikuti film pendek ini, tapi ya untungnya kita dapat meraih juara Harapan 2 ini. Jadi H-4 tepatnya pada hari Senin, saya baru ngulik, baru bisa dikit-dikit. Tapi akhirnya ya alhamdulillah bisa gitu di tepat H-2. Nah sayangnya H-1 ada accident sedikit, kuku saya agak patah dan berdarah, dan saya waktu itu bingung banget gimana, ini lombanya gimana, dan saya ya berdoa aja lah sama Allah semoga dilancarin dan gini-gini. Lalu sampailah di hari H, saya waktu itu pasti pesimis banget pesimis sekali, tapi diyakinin sama guru-guru saya harus bisa optimis dan harus bisa punya jiwa menang, jiwa kompetisi ya. Dan alhamdulillah saya bisa meraih juara 2, alhamdulillah. Kita tuh ngikutin lomba ini, mungkin kita tuh udah terbiasa latihan saman kayak setiap hari gitu ya. Jadi untuk persiapan lomba ini kita 2 minggu dari sehabis liburan sekolah. Dan apa aja sih yang harus disiapin di anggota-anggotanya, di penari-penarinya itu? Yang pertama tuh pastinya fisik yang kuat. Kita selama latihan itu harus push up, harus plank, dan pemanasannya tuh harus bener. Juga pola makan kita tuh bener-bener harus dijaga.
apalagi untuk suara ya, Iya, suaranya itu tuh menjaga perlu suara. banget dijaga karena kita nari ini sambil nyanyi juga. Ya, karena pada dasarnya tari saman itu untuk musik narinya itu kita pakai vokal sendiri ya. Dan dibantu juga dengan ada yang namanya syekh dari tari, ada namanya tari Rata Jaro. Ya, dari Aceh. Ini merupakan pengalaman pertama saya dalam lomba poster yang dimana perlombaannya ini itu dibuat secara langsung dengan memakan waktu yang cukup singkat, yaitu 5 jam. Dan ini merupakan pengalaman yang cukup menegangkan karena saya juga termasuk peserta yang terakhir mengumpulkan posternya. Nah, terus juga poster ini itu dibuat dengan bertemakan flexing. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, flexing ini merupakan suatu perilaku yang memamerkan harta kekayaan, dan poster persuasif ini bertujuan untuk mengajak teman-teman agar mengurangi tindakan memamerkan sesuatu. Selama monolog itu, aku itu ngerasanya sangat nervous karena dimana paling susahnya itu adalah pendalaman karakter. Di sini aku memainkan karakter yang bernama Aini. Pendalaman karakter Aini itu aku lakukan kurang lebih 2 minggu. Jadi Aini itu tuh kayak karakter yang sebelumnya tuh belum pernah aku ngerasain jadi dia gitu. Jadi sangat butuh banyak banget usaha yang aku keluarin untuk menjadi Aini ini. Meskipun awalnya aku tuh ragu dan pesimis banget gitu karena merasa nggak percaya diri banget. Tapi pas udah ngejalanin lombanya cukup puas sama hasil yang udah aku keluarin pas lomba. Dan untuk teman-teman di luar sana, jangan pernah takut untuk nyoba dan jangan pernah takut untuk coba hal yang baru, karena sejujurnya monolog juga adalah hal yang baru untuk aku. Kesulitannya itu yang pertama cari bahan-bahannya, terus idenya juga. Idenya tuh harus kreatif, tidak beda dari yang lain gitu. Dengan bahan-bahan atau tema yang sudah ditentukan. Pas lomba itu saya enjoy, saya tidak terlalu deg-degan karena saya lombanya sambil mengobrol dengan salah satu peserta juga. Harapan saya semoga saya bisa mengembangkan diri lagi untuk kedepannya. Terima kasih.